Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Para hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati dan diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di mana di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat serta kesempatan, sehingga dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa sama-sama kembali mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas yang kita miliki, mudah-mudahan dengan semangat yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang diridhai oleh Allah taala dan kelak di akhirat dapat berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada sesi pertama ini kita akan melanjutkan tentang atau pembahasan maksiat badan. Insyaallah. Oleh karenanya mari kita bersama-sama untuk senantiasa meniatkan ikhlas, semata-mata kita isi waktu ini, kesempatan ini dengan ilmu agama, tidak lain kecuali hanya sama-sama berharap keberkahan, pahala, dan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan dibuka yang punya matan kitab Mukhtasar di bagian perkataan Syekh wa tarwijuz zaifi. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa tarwijuz zaif. Ya. Termasuk maksiat badan adalah memasarkan barang palsu. Memasarkan barang palsu. Menyebar atau memasarkan barang yang bukan asli, palsu. Ini termasuk maksiat badan. Jadi tidak boleh ketika ada seseorang memiliki barang, entah itu uang ataupun selain uang, pokoknya sesuatu apapun, kalau ia memasarkan kepada orang lain, memasarkan barang palsu tersebut, maka pelakunya telah terjatuh ke dalam maksiat badan. Ini tidak boleh. Ini karena bagian daripada memakan harta orang lain secara batil. Ini termasuk penipuan, manipulasi. Ini tidak boleh. Rasulullah, Nabi kita telah memberikan peringatan keras kepada kita bahwa orang yang menipu saudaranya, orang yang menipu, orang yang mengecoh orang lain, ditipu, maka pelakunya itu tidak termasuk umat yang sempurna imannya. Suatu hari Rasulullah itu lewat di depan orang yang jual gandum. Lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke gandum tersebut. Ternyata Rasulullah ketika memasukkan tangannya mendapati
gandum di bagian dalam itu basah. Mendapati gandum di bagian dalam itu basah. Lalu Rasulullah bertanya kepada penjual gandum itu, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai penjual makanan atau gandum? Kata yang menjual gandum tersebut, "Asobat husama," terkena hujan wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Ala ja'altahu zahiran hatta yahdharahu an-nas atau hatta yarahu an-nas. Man ghasyana falaysa minna." Tidakkah engkau menjadikan bagian yang basah itu ada di bagian luar, diletakkan di luar agar orang lain bisa melihatnya, agar bisa mewaspadainya. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk umatku yang sempurna imannya. Falaysa minna bukan berarti tidak diakui sebagai umatnya, bukan berarti maknanya bukan seorang muslim, bukan berarti maknanya bukan seorang mukmin, bukan. Falaysa minna ay laysa min atqiyaina, artinya tidak termasuk orang-orang yang bertakwa di antara kami. Ay la yakunu imanuhu kamilan, artinya orang tersebut imannya tidak sedang dalam keadaan sempurna. Jadi orang yang menipu dengan cara memasarkan barang palsu itu hukumnya tidak boleh. Dan ini terjadi juga ketika ada orang mendapatkan uang palsu lalu disebar, beranggapan bahwasanya itu adalah barang asli. Itu juga tidak boleh. Memasarkan barang palsu tidak boleh. Apa contoh memasarkan barang palsu yang diharamkan? Seperti memasarkan dirham yang palsu. Seperti memasarkan dirham yang palsu serta bertransaksi dengan orang lain menggunakan dirham palsu tersebut. Beranggapan kalau dirhamnya itu adalah dirham yang benar, yang sempurna, yang utuh. Ini tidak boleh. Seperti juga memoles potongan-potongan tembaga dengan emas. Seperti memoles potongan-potongan tembaga dipoles menggunakan emas agar mengecoh orang lain sehingga orang lain beranggapan kalau itu adalah dinar, adalah emas, dan menjualnya dengan anggapan itu adalah emas. Ini hukumnya tidak boleh. Ini hukumnya dilarang. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya termasuk maksiat badan. Tidak boleh dilakukan. Ini maksiat. Sesuatu yang dilarang, pelakunya berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kategori al-ghash, penipuan. Termasuk kategori penipuan dan itu tidak boleh. Itu termasuk aklul amwal bil batil, memakan harta secara batil. Memakan harta orang lain secara batil, tidak boleh. Ini hukumnya dilarang. Orang yang sempurna imannya, ia mencintai kepada saudaranya sebagaimana ia cinta kepada dirinya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika seseorang diperlakukan dengan seperti itu oleh orang lain, kira-kira bagaimana perasaannya? Bagaimana? Pasti tidak suka, pasti tidak. Demikian pula jangan lakukan hal tersebut kepada orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidaklah sempurna iman di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri. Jadi orang mukmin dengan orang yang lain itu ibarat seluruh anggota tubuh. Ibarat seluruh anggota tubuh manusia.
Di mana ketika salah satu anggota tubuh daripada manusia itu merasakan luka atau sakit, maka semua jiwa raga itu akan merasa sakit. Ya, jadi orang mukmin satu dan yang itu ibarat anggota tubuh secara keseluruhan. Di mana letak kesamaannya? Letak kesamaannya kalau anggota tubuh manusia, jika salah satunya terdapat luka, terdapat sesuatu menyakiti kulitnya atau anggota tubuh tertentu, maka anggota-anggota tubuh yang lain pun juga merasakan ikut sakit. Biasanya seperti itu. Artinya apa? Artinya orang lain tidak boleh diperlakukan seperti itu dengan perbuatan yang tidak baik, yaitu penipuan. Kenapa? Karena seandainya dirinya ditipu oleh orang lain juga tidak akan merasa enak, merasa tersakiti. Maka janganlah dilakukan. Jadi jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi, tapi juga pikirkan kepentingan orang lain. Mungkin menipu itu adalah solusi yang baik menurut pelakunya karena mendapatkan keuntungan. Tapi kan merugikan orang lain. Jangan mementingkan hanya kepentingan pribadi sementara merugikan orang lain. Orang yang menipu itu sangat menguntungkan. Mereka berpikir pelakunya itu menganggap itu menguntungkan bagi pelakunya. Tapi kan merugikan kepada orang lain. Jadi tidak boleh. Jadi kalau ada orang mendapatkan uang palsu, ya, kena tipu oleh orang lain, tahu kalau itu adalah uang palsu, jangan ikut disebarkan juga. Kalau nanti mengikuti jejak yang pertama itu namanya sama saja menjerumuskan dirinya dengan hal yang sama, dengan pekerjaan yang sama. Ya, jadi ya memang begitu, tidak boleh memasarkan barang palsu, dan itu termasuk akli amwalin nasi bil batil, memakan harta orang lain secara batil. Orang yang memakan harta orang lain secara batil berhak mendapatkan azab. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Inna unasan, atau dalam riwayat lain inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Jadi sesungguhnya akan ada yang mereka berusaha mendapatkan harta orang lain di ghairi haqqin, dengan tanpa hak, dengan cara yang benar, dengan cara yang bukan benar, bukan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang benar. Falahumun nar yaumal qiyamah, maka berhak bagi mereka mendapatkan azab dalam neraka kelak di akhirat. Inna unasan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Dan itu benar. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah itu benar, sesuai dengan realita. Buktinya ada orang yang berusaha keras untuk meraup harta, tapi bukan dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang benar, bahkan menipu dan segala macam hal-hal yang cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Oleh karenanya, setiap kita mau melakukan sesuatu apapun, hendaknya dibarengi dan didasari dengan ilmu agama. Karena ilmu agamalah yang bisa mengatur kita, meluruskan kita, mengarahkan kita ke jalan yang ridhoi dan berpahala, serta menyelamatkan kita kelak di akhirat. Baik, selanjutnya wasti'malu awanil dhahabi wal fiddah. Wasti'malu awanil dhahabi wal fiddah. Termasuk maksiat badan adalah menggunakan wadah emas dan juga wadah perak. Ya, jadi orang yang membuat wadah terbuat dari emas dan juga terbuat dari perak, digunakan, maka ini hukumnya haram, termasuk maksiat badan. Semisal makan menggunakan wadah emas dan perak, atau minum wadahnya menggunakan emas dan perak, ini juga haram, tidak boleh. Juga tidak boleh.
Dan ini terhitung maksiat badan. Jadi yang dimaksud dengan isti'mal, ya, menggunakan, kata-kata isti'mal, menggunakan itu apa? Ya, digunakan untuk makan, wadah dijadikan wadah untuk makan atau minum atau semacamnya. Dan juga seperti membuat subha atau tasbih daripada perak. Ya, membuat tasbih daripada perak atau kunci daripada perak dan emas misalnya. Jadi ada orang dari sangat kayanya membuat tasbih dari emas dan perak atau membuat kunci, membuatnya apa? Dibuat dari emas dan perak. Atau semacamnya seperti pulpen dari emas. Pulpen dari emas ini juga termasuk maksiat badan. Tidak boleh dan ini dosa besar. Nah, perlu diketahui sesuatu yang dipoles menggunakan emas hanya sedikit, tidak banyak. Jadi sesuatu yang dipoles dengan emas tapi sekiranya kadarnya itu sedikit. Tidak banyak. Sedikitnya itu gimana sedikitnya? Sekira seandainya dipanaskan di atas api, itu tidak akan menetes pun emas. Tidak sedikit pun menetes daripada emas. Tidak keluar emas gitu. Ini tidak diharamkan. Jadi saya ulang, sesuatu yang dipoles menggunakan emas atau perak dengan kadar yang sangat sedikit. Sekira seandainya dipanaskan ke atas api, ya dipanaskan, itu tidak nampak, tidak muncul, tidak keluar emas, walaupun sedikit. Ini hukumnya tidak haram. Ini hukumnya tidak haram, ini hukumnya boleh. Bukan sesuatu yang dilarang. Itu catatannya. Syaratnya seandainya, ini kan seandainya bukan harus. Seandainya ditaruh di atas api, itu tidak akan meleleh dan keluar emas sekalipun sedikit. Yang ahli di bidang masalah emas dan semacamnya pasti tahu seberapa ukurannya. Sedikitnya itu seberapa itu pasti tahu. Baik, selanjutnya itu menggunakan wadah emas dan perak itu hukumnya haram. Wattikhadhuha, demikian juga haram menyimpan emas atau perak, ini juga hukumnya haram menyimpan. Jadi menyimpan bejana yang terbuat dari emas atau terbuat dari perak, ini hukumnya haram sekalipun tidak digunakan untuk wadah ketika makan, sekalipun tidak digunakan wadah ketika minum misalnya. Meskipun tujuannya bukan untuk memakainya, ini hukumnya haram menyimpan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tetapi menurut sebagian ulama, perhatikan, bahwa menyimpan wadah yang terbuat dari emas dan perak, kalau tujuannya bukan untuk memakainya, misalnya hanya sebatas dijadikan hiasan, ya kan, atau hanya dijadikan aset, barang simpanan untuk nanti dijual lagi, untuk diambil manfaatnya, itu hukumnya boleh. Jadi kalau hanya sebatas menyimpan wadah emas dan perak, ini menurut pendapat sebagian lain, sebagian ulama yang lain. Menurut sebagian pendapat ulama yang lain bahwa menyimpan wadah yang terbuat dari emas dan perak, kalau tujuannya bukan untuk memakainya, hanya disimpan, dijadikan aset, dijadikan barang simpanan untuk nantinya dijual lagi, diambil manfaatnya, hanya untuk hiasan misalnya, ini hukumnya boleh, tidak haram, hukumnya boleh. Tetapi jika tujuan menyimpan wadah yang terbuat dari emas tersebut dijadikan hiasan karena membanggakan diri,
karena sombong, maka itu parah. Fa in fahuwa asyaddu, maka itu lebih haram. Dosa. Jadi berarti menyimpan wadah emas dan perak itu ada dua macam kemungkinan. Pertama, hanya sebatas zina, hanya sebatas hiasan. Dan yang kedua, kemungkinan yang kedua dijadikan hiasan, tapi niatnya sombong untuk membanggakan diri, untuk menyombongkan diri, maka ini tidak boleh. Tapi kalau hanya sebatas dijadikan hiasan, dijadikan sebatas hiasan rumah misalnya, atau dijadikan simpanan untuk masa depan, simpanan kemungkinan ada keperluan di masa yang akan datang, di kemudian hari seperti itu, maka ini hukumnya tidak haram. Berarti haram itu menurut siapa? Menurut pendapat yang pertama. Jadi sekalipun bukan untuk memakai, sekalipun tujuannya bukan untuk memakainya, tetap haram menyimpan wadah emas dan perak tersebut. Menurut pendapat yang kedua tetap haram. Ya, menurut pendapat yang kedua itu tetap haram. Kapan itu? Kalau seandainya untuk membanggakan diri, untuk menyombongkan diri. Yang tidak haram kalau hanya sebatas untuk menyimpan benda tersebut dijadikan aset, ya, dijadikan barang simpanan untuk di kemudian hari diambil manfaatnya, atau hanya sebatas hiasan rumah tanpa disertai dengan niat untuk membanggakan diri. Nah, ini hukumnya boleh. Yang haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Adapun menggunakan wadah yang terbuat daripada barang yang berharga selain emas dan perak, nah, menggunakan wadah yang terbuat dari selain emas dan perak tapi berharga seperti mutiara, seperti yakut, seperti mutiara. Kalau tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, hukumnya boleh. Kalau tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk membanggakan diri, hukumnya boleh. Tapi kalau seandainya tujuannya adalah untuk menyombongkan diri, membanggakan diri, biar dianggap orang yang kaya atau dianggap orang yang sangat hebat karena segalanya ia memiliki, ya sekalipun yakut yang dijadikan hiasan ataupun mutiara, hukumnya tidak boleh, hukumnya haram, maksiat. Ini hukumnya maksiat, tidak boleh. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, syukuri. Jangan sebaliknya. Yang seharusnya menyukuri nikmat tersebut malah lupa nikmat tersebut kalau itu dari Allah taala, dan bahkan menganggap orang lain itu tidak seberapa dibandingkan diri. Na'udzubillah. Harta Allah. Al-malu malullah. Al-malu malullah. Harta itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebatas titipan. Itu hanya sebatas titipan di mana suatu hari akan diminta, akan diambil oleh pemiliknya yang hakiki, yaitu miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut harta? Kenapa disebut harta? Harta itu kenapa disebut harta? Karena selalu pikirannya orang itu condong kepada sesuatu tersebut. Mal itu, harta itu kan bahasa Arabnya al-mal, mal. Harta yang dalam bahasa Arab itu adalah al-mal. Al-mal itu kalimat isim. Kalimat isim di mana asal kata daripada mala yamilu. Mala yamilu. Apa itu? Condong. Condong. Artinya apa? Orang itu senantiasa pikirannya condong ke harta itu. Orang itu hatinya, pikirnya condong kepada harta.
terlena dengan harta. Makanya disebut mal, disebut harta. Dan kita dalam urusan harta, kata Rasulullah, jangan melihat kepada orang yang lebih di atas kita kalau dalam urusan harta. Tapi melihatlah kepada orang yang lebih di bawahnya. Karena seandainya melihat urusan harta kepada orang yang lebih tinggi darinya, dia akan menganggap bahwa nikmat Allah itu kecil. Menganggap nikmat Allah yang telah ia terima itu nilainya kecil, padahal tidak seperti itu. Jadi kalau dalam urusan ibadah, kalau dalam urusan ketaatan, kalau dalam urusan kebaikan, maka lihatlah kepada orang yang lebih di atasnya. Tapi kalau dalam urusan dunia, maka jangan melihat kepada yang lebih di atasnya. Tapi seharusnya melihat kepada yang lebih di bawah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, yang kita terima, itu sangat banyak sekali. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Seandainya orang itu hanya diberikan keimanan saja, itu sudah luar biasa. Seandainya orang itu hanya diberikan nikmat satu saja, nikmat iman saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya apa-apa kecuali hanya satu itu. Itu sesungguhnya sudah mendapatkan segalanya. Sesungguhnya sudah seakan-akan tidak terhalang dari apapun. Tapi sebaliknya, jika orang itu diberikan berbagai urusan duniawi, tapi tidak diberikan urusan nikmat Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seakan-akan terhalang. Seakan-akan terhalang. Karenanya kita harus pandai bersyukur. Kita harus pintar bersyukur. Syekh Abdullah mengatakan apa? Syekh Abdullah mengatakan, ad-dunya sa'ah. Dunia itu hanya sesaat. Ketika kita menyeberangi sebuah jalan, kita akan berhenti seterusnya di situ? Tidak. Kita terus akan berjalan dan sampai pada tujuan kita yang kita inginkan. Jadi kehidupan ini, kata Syekh apa? Sa'ah. Sebentar, sesaat. Kenapa dibilang sebentar? Karena kita tidak tahu seberapa lama kita akan bisa hidup lebih lama lagi. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari. Ada di antara kita yang menjamin bisa hidup selama itu, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian. Tidak ada. Ad-dunya sa'ah ij'alha ta'ah. Sebentar ya. Jadi apa namanya? Dunia itu hanya sesaat. Dunia itu hanya sesaat. Ij'alha ta'ah, maka waktu yang sesaat itu isilah dengan hal-hal yang berisi ketaatan. Isilah waktu yang sesaat itu, isilah dengan sesuatu yang bernilai ketaatan. Ij'alha ta'ah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi. Illa dzikrallahi. Wa aliman wa muta'alliman wa ma wala. Jadi kata Rasulullah, dunia itu terlaknat. Apa artinya dunia terlaknat? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi dunia itu di dalamnya tidak ada kebaikan, tidak ada kebaikan kecuali itu. Illa dzikrullah, kecuali
ketaatan kepada Allah. Apa kata-kata zikrullah? Ay ta'at Allah. Jadi isilah waktu, kesempatan, hari-hari kita, isilah dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti yang kita laksanakan pada hari ini, kita mengisi kesempatan ini dengan belajar ilmu agama. Ini bisa dikatakan kita sudah masuk dalam hadis ini, artinya tidak dilaknat. Karena yang dilaknat orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya tidak mengisi kehidupannya dengan ketaatan. Dijauhkan daripada kebaikan. Dijauhkan daripada kebaikan. Wa aliman. Yang kedua, siapa yang tidak dilaknat? Yang tidak dijauhkan daripada kebaikan? Wa aliman, orang yang berilmu. Aliman, orang yang belajar ilmu. Orang yang belajar ilmu. Orang yang belajar ilmu. Wa aliman wa muta'alliman. Orang yang belajar tidak dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada memperoleh kebaikan, tidak dilaknat, tidak dijauhkan dari kebaikan. Yang terakhir, wa ma wala. Apa itu? Aima yusaidu ala taatillah. Sesuatu yang membantu dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berusaha mencari harta, orang yang bekerja untuk mencari bekal demi kelancaran beribadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah, itu tidak dilaknat. Untuk menafkahi istrinya dengan nafkah yang wajib, untuk menafkahi orang tuanya yang fakir, mencari harta, bekerja demi menafkahi orang-orang yang wajib dia nafkahi, tidak dilaknat. Tapi selain yang 4 ini, itu dilaknat, dijauhkan oleh Allah daripada kebaikan. Karenanya kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita tidak boleh membanggakan diri. Apa yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke masalah yang apa tadi, haramnya menggunakan wadah. Haramnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, ini hukumnya haram. Hukumnya tidak boleh. Hanya saja menurut pendapat yang lain, menurut pendapat ulama yang lain boleh, dengan catatan untuk hiasan, untuk hiasan rumah, dan bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk menyombongkan diri. Nah, kemudian maksiat badan berikutnya adalah watarkul fardhi. Watarkul fardhi. Tidak melakukan kewajiban. Meninggalkan kewajiban. Meninggalkan untuk melakukan sebuah kewajiban. Artinya apa? Artinya tidak melakukan sama sekali, seperti melaksanakan sholat misalnya. Tidak melaksanakan sholat. Ini hukumnya tidak boleh. Orang yang meninggalkan suatu kewajiban, katakan seperti tidak sholat misalnya. Ini berdosa. Ini berdosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan berupa azab yang pedih, berupa siksa yang sangat pedih. Siapa itu? Orang yang sholat secara sengaja. Orang yang sholat setelah habis waktunya untuk sholatnya dan tidak ada uzur. Tidak ada uzur. Maka ini pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan memperoleh al-azabus syadid, al-halakus syadid, akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum
an salatihim sahun. Sayyidina Abbas menafsirkan alladzina hum an salatihim sahun, orang yang mengeluarkan waktu sholat sehingga masuklah waktu sholat yang lainnya tanpa ada uzur. Artinya apa? Melakukan sholat setelah habis waktunya tanpa ada uzur. Itu hukum apa? Orangnya terjatuh dalam dosa. Terjatuh dalam dosa. Jika saja orang yang tidak sholat kecuali setelah habis waktunya tanpa ada uzur termasuk maksiat, dosa, bagaimana dengan orang yang tidak sholat sama sekali sekarang? Yang tidak pernah melakukan sholat, yang tidak melaksanakan sholat, berdosa. Berdosa. Karenanya sholat itu yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan dipertanyakan pertama kali bagaimana sholatnya. Kalau keyakinan jelas yang pertama kali. Karena memang sholat, ya keyakinan itu adalah syartun liqabul amali sholihah. Karena memang iman itu merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Iman yang benar, keyakinan yang benar itu merupakan syartun liqabulil amali sholihah. Syarat diterimanya amal ibadah. Karenanya Al-Imamul Ghazali mengatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak akan sah suatu ibadah kecuali setelah mengenal zat yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah adalah dengan mengenali sifat-sifat yang wajib, seperti keazalian Allah, bahwa Allah Maha Esa, Allah tidak ada sekutu baginya, Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat-sifat makhluk, Allah tidak bisa dibayangkan. Dan juga beriman kepada Allah dengan mengenal sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, seperti mustahil adanya sekutu bagi Allah atau berlakunya sifat makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengenal sifat yang jaiz bagi Allah, seperti menciptakan sesuatu atau tidak menciptakannya. Jadi ma'rifatullah, jadi ma'rifatu nabillahi ta'ala laisat ala sabilil ihatah. Jadi mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala bukan atau tidaklah dari segala sesuatu tentangnya. Melainkan apa? Melainkan mengenal Allah hanya mengenal yang sifat yang wajib, mengenal sifat yang mustahil, mengenal sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Puncak pengetahuan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini tentang keberadaan Allah tanpa kaif dan tanpa bertempat. Apa artinya? Artinya puncak atau batas akhir yang dapat dicapai oleh seorang hamba dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meyakini di hati secara pasti tanpa ada keraguan tentang adanya Allah taala, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bila kaif, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk apapun. Wala makan, dan tanpa disifati dengan sifat membutuhkan kepada tempat. Jadi jelas perkataan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai ini, ya, di dalamnya terdapat penegasan bahwa Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk, seperti berbentuk, seperti bertempat, diliputi oleh arah. Jelas karena beliau mengatakan bila kaif, Allah bila kaif, Allah ada bila kaif, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Apa itu kaif? Kullu ma kana min sifatil makhluqin. Kaif itu adalah setiap sifat bagi makhluk. Kal julus, seperti duduk, wal istiqrar, menempati sesuatu, wal muhadat, dan sejajar dengan sesuatu atau semacamnya.
yang merupakan sifat-sifat bagi makhluk. Jadi tidak boleh meyakini Allah bertempat. Tidak boleh meyakini Allah berpindah. Tidak boleh meyakini Allah berbentuk. Tidak boleh meyakini Allah bentuknya besar sekali, tidak boleh. Adapun kalau kita takbir, Allahu Akbar, itu maknanya Allah Maha Besar, bukan dari segi bentuk, bukan dari segi ukuran. Allahu Akbar qadaran wa azamatan. Allah Maha Besar dari segi apa? Kedudukan, derajat dan kedudukannya. Derajat dan kedudukannya. Karenanya Al-Imam Nawawi ketika menafsirkan perkataan budak perempuan, ketika Rasulullah mengatakan kepada budak itu, Aina Allah? Kemudian dijawab oleh budak itu, Fis sama. Apa kata Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, kata-kata perkataan budak itu mengatakan fis sama, ay rafi'il qadri jidda. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi terhadap perkataan budak itu, yang zahirnya ya tidak boleh dipahami zahirnya. Yang zahirnya seakan-akan menunjukkan Allah di langit, padahal bukan seperti itu. Apa makna perkataan budak itu fis sama? Kata Imam Nawawi apa? Rafi'ul qadri jidda. Allah Maha tinggi sekali kedudukan dan derajatnya. Adapun perkataan Rasulullah kepada budak itu dengan perkataan Aina Allah, itu maknanya bukan bertanya di mana tempat Allah, bukan. Tapi apa? Makna perkataan Rasulullah kepada budak itu Aina Allah ay ma'tiqaduki fillahi ta'ala. Seberapa tinggi, seberapa besar pengagunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, maha besar. Besar apa? Kedudukannya, derajatnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah, jangan serupakan Allah Subhanahu wa taala al-a'la yang maha tinggi. Apanya tinggi? Derajat dan kedudukannya. Bukan tempatnya Allah tinggi di atas langit, bukan, hasya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelas adalah harus kita yakini tidak serupa dengan makhluknya. Inilah keyakinan yang merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Jadi sholat adalah yang pertama kali akan dipertanyakan, akan ditanyakan, akan diminta pertanggungjawaban manusia itu kelak di akhirat. Jadi tidak boleh meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, itu kata Rasulullah dosanya mendekati kepada kekufuran. Jadi kata Rasulullah, bainal abdi wa bainasy syirki tarkus sholat. Jadi kama qala Rasul. Jadi di antara seorang hamba dan kekufuran, antara hamba dan kekufuran apa? Yaitu tarkus sholat, meninggalkan sholat. Artinya apa? Artinya meninggalkan sholat itu tanpa ada uzur, dosa, maksiat. Tidak boleh. Tapi kalau hanya meninggalkan sholat, kalau orang meninggalkan sholat karena kekufuran, karena menentangnya, karena mengingkarinya, menolaknya, itu kufur, keluar dari Islam. Tapi seandainya orang tidak melaksanakan sholat sama sekali, tapi masih meyakini, tetap dikatakan muslim, mukmin. Dan seandainya mati pun mayatnya, jenazahnya tetap diperlakukan sebagaimana mayat muslim lainnya, dimandikan, dikafani, disolatin, dan juga dimakamkan di pemakaman orang-orang muslim. Karena dia masih meyakini tentang kewajiban sholat. Itu. Jadi orang yang tidak melakukan kewajiban, seperti sama sekali tidak melakukannya seperti sholat. Au fi'luhu ma'atarki ruknin. Atau dianggap juga termasuk maksiat badan apa? Fi'lus sholat. Mengerjakan sholat secara zahirnya.
secara zahirnya melakukan sholat, tetapi ia melakukan apa? Ia tetapi meninggalkan salah satu rukun sholat. Dia secara zahirnya sholat, secara zahirnya melakukan sholat, tapi di sisi lain dia meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti sholat tanpa niat, seperti sholat tanpa niat. Nah, ini hukumnya apa? Ini hukumnya tidak sah. Bahkan ini dianggap belum melaksanakan kewajiban, belum gugur kewajiban sholat, karena meninggalkan salah satu rukun sholat, yaitu niat. Niat dalam sholat itu rukun. Niat itu dalam sholat adalah rukun. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi harus dilakukan niat ketika mau sholat. Au syartin, atau meninggalkan salah satu syarat sahnya sholat, seperti sholat tanpa wudhu, seperti sholat dalam keadaan hadas, seperti sholat padahal dirinya hadas, tidak punya wudhu. Ini juga tidak sah, tidak sah sholatnya, dan bahkan pelakunya ini terjatuh ke dalam maksiat badan. Aw ma fi'lin mubtilin lahu, atau sama sekali tidak meninggalkan baik yang rukun ataupun syarat. Jadi rukun-rukunnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi. Hanya saja di samping dia melakukan yang fardu, juga apa? Melakukan perkara yang dapat membatalkan. Melakukan perkara yang dapat membatalkan sholat. Aw ma'a wa ma'a fi'lin mubtilin lahu, dan mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Contohnya apa? Seperti orang memulai melakukan sholat, kemudian melakukan gerakan tujuannya untuk bermain-main. Seperti orang sudah memulai melaksanakan sholat, tetapi apa? Dia bergerak dengan tujuan main-main. Ini juga hukumnya maksiat badan, termasuk maksiat badan, dan batal sholatnya. Orang yang melakukan perbuatan yang banyak atau tidak banyak, semisal satu gerakan, tapi untuk main-main, tujuannya untuk main-main, maka ini hukumnya tidak boleh. Tidak boleh, dan bahkan ini batal sholatnya kalau gerak tujuannya untuk main-main. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengancam. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam bagi orang yang menunda-nunda waktu, menunda-nunda sholat sampai keluar dari waktunya. Sampai keluar dari waktunya dan tidak ada uzur yang memperbolehkan hal tersebut. Apa kata Allah dalam surah Al-Ma'un? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini surat Al-Ma'un. Al-wail dalam surat fawailun lil musallin. Al-wail maknanya adalah syiddatul azab. Siksa yang pedih, siksa yang parah, siksa yang sangat-sangat menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala mengancam, memberikan ancaman dengan adanya siksa yang sangat pedih bagi orang yang menunda-nunda sholat, menganggap mudah melaksanakan sholat dengan cara mengakhirkan sholat secara sengaja sampai keluar waktunya dan masuk waktu sholat yang lainnya tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. Ini hukumnya terjatuh ke dalam maksiat badan. Jadi sholat itu adalah cahaya. Sholat itu adalah bukti akan keselamatan seseorang kelak di akhirat. Kalau seseorang tidak sholat, bagaimana dia akan punya bukti kelak di akhirat kalau dirinya tergolong orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung. Dan sholat itu adalah merupakan solusi atau cara untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketenangan.
Karena ketika kita renungi dan kita amati dan kita pikirkan, kita hayati satu persatu makna daripada isi dalam sholat, itu semuanya terdapat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar menghayati, merenungi makna daripada sholat, jangankan hanya bacaan, kan? Jangankan hanya bacaan, gerakannya saja sudah menunjukkan bahwasannya di dalam perbuatan sholat terdapat pengakuan seorang hamba bahwasannya merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dibalik hikmah ketika takbir diangkat tangan? Kenapa kalau orang takbir itu tangannya diangkat? Kita tahu kalau itu memang bukan wajib. Kalau kita sholat, yang wajib kan takbiratul ihramnya. Yang wajib kan membaca Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan, Allahu Akbar, itu kan sunnah. Apa dibalik itu? Apa rahasianya? Hikmah diangkatnya tangan ketika takbir. Itu menandakan bahwasannya tidak mau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kayak seakan-akan orang itu mengatakan sudah enggak mau pokoknya kepada yang selain itu. Jadi kayak orang angkat tangan, artinya apa? Sudah angkat tangan bahwa dirinya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan gimana maksudnya? Angkat tangan bahwasanya tidak akan melakukan yang namanya ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah kenapa tangan ketika takbiratul ihram diangkat. Mengakui bahwasannya yang berhak disembah dan berhak diibadahi adalah Allah taala. Di dalam sholat terdapat ketika seseorang adalah mempersembahkan puncak perendahan dirinya. Bagaimana tidak? Orang yang sholat meletakkan bagian anggota tubuh yang tinggi, yang di atas yaitu dahi, ditaruh di tempat yang di bawah, yang diinjak-injak oleh kaki. Jadi ketika orang sholat, entah itu raja, entah itu kiai, entah itu polisi, entah itu siapa, dengan berprofesi yang berbeda-beda, bagian anggota tubuh yang tinggi ditaruh ke bawah yang kita injak-injak itu. Itu menunjukkan tanda yang zahir, menandakan bahwasannya orang yang sholat itu sedang memuncakkan, mempersembahkan puncak rasa perendahan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat, kalau kita sholat sudah tenang, tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa. Rasulullah itu kalau ada sesuatu yang menimpa beliau, hal-hal yang mungkin menyedihkan atau menyulitkan, apa yang Rasulullah lakukan? Laja ila sholat, bergegas untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena ketenangan ada dalam sholat. Kalau orang ingin mendapatkan ketenangan, sholat. Jadi ketika ada orang ingin memilih sebuah perkara, antara yang mana yang harus dilakukan, biasanya apa? Sholat istikharah. Agar apa? Diberikan ketenangan. Cuma kalau seandainya dalam sholat istikharah itu nggak mesti harus bermimpi. Tidak disyaratkan ketika seseorang itu dihadapkan dengan banyak masalah dan mana yang harus dilakukan, baru kalau dia melakukannya kalau mendapatkan mimpi yang baik. Tidak mesti seperti itu. Tidak disyaratkan di balik selesai melaksanakan sholat istikharah harus bermimpi, tidak disyaratkan. Jadi kalau kita sholat jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Bahkan ketenangan dan kekhusyukan disitulah terdapat di dalam sholat. Jangan seperti sebagian orang. Kalau orang itu sebagian apa? Sholat seperti anak kecil. Yang ada dalam pikirannya pengen cepat-cepat selesai, keburu main, kan? Jadi kalau anak kecil, kalau sholat itu apa? Pikirannya ketika sholat pengen cepat-cepat selesai, pengen keburu main keluar. Nah, jangan seperti itu. Jadi kalau sholat sudah urusan di rumah, urusan di luar sholat, lupakan semuanya itu. Lupakan dan katakan
la'alli la a'ishu ba'da hadza. Mungkin saja setelah ini saya tidak akan hidup. Katakan la'alli la a'ishu ba'da hadza. Katakan mungkin setelah ini saya tidak akan hidup. Katakan la'alla hadhihi, mungkin saja salat ini adalah salat yang terakhir bagiku. Katakan seperti itu. Ketika salat katakan mungkin ini salat terakhirku. Apa salat terakhir? Salat yang paling terakhir. Insya Allah akan khusyuk ketika salat. Jadi kalau orang yang sudah konsentrasi penuh, khusyuk, benar-benar khusyuk ketika sholat, maka itulah yang akan menjamin banyak atau tidaknya pahala. Jadi kalau seandainya ada orang sholat, sama sekali tidak khusyuk ketika sholat, tidak dapat pahala. Ya sholatnya sah, tapi tidak dapat pahala. Jadi kembali kepada tema awal tadi, bahwasannya mengerjakan sholat, rukun-rukunnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi. Tapi hal-hal yang membatalkan dilakukan. Ya tidak sah sholatnya dan batal. Seperti orang saat sholat bergerak-gerak, walaupun sekali tapi tujuannya untuk main-main, itu tetap membatalkan sholat. Ini tentang masalah maksiat badan. Yaitu masalah yang terakhir, mengerjakan sholat, yaitu memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tapi melakukan hal-hal yang dapat membatalkan. Saya kira untuk sesi pertama kita akhiri, kita sudahi. Dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan terus kita masih diberikan umur panjang, semangat, dan sehat, sehingga besok insya Allah kita akan melanjut. Baik, mari kita tutup sesi pertama ini dengan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Danallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, tunggu Ustaz Musfi. Oke, bentar ya. Bentar lagi saya ambil alih. Oh. Sama si Ustaz Fudri ya, silakan dulu. Saya nggak dengerin dia tadi. Bentar nanti saya masuk. Sudah bisa dimulai, Ustaz? Iya, bentar lagi ya. Siap, Ustaz.
bentar ya. Sebagian sahabat mengatakan bahwasanya kalau sebagian tabi'in mengatakan kalau kamu berada di ujung barat, kemudian ada seperti neraka saja di ujung timur, niscaya kamu itu, atau kebalik ya, niscaya otak kamu itu akan meleleh dari saking panasnya itu, padahal jauhnya itu sangat jauh sekali. Makanya para ulama disebutkan itu bahwasanya api yang paling kuat di neraka ini, di dunia ini bagaikan 1:70 dengan api neraka. Ya, di situ. Baik ya, kita kita mulai ya. Ngajar online. Itu sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pada siang hari ini kita masih mendapatkan taufik dari Allah taala sehingga kita bisa sama-sama murajaah ilmu pada kesempatan kali ini. Dan saya minta maaf kepada teman-teman sekalian karena agak lambat dikarenakan ada kegiatan ngaji juga di sini tadi baru selesai. Baik, kita lanjutkan kembali ya pembahasan kitab kita, yaitu tentang mewaspadai 3 golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita sudah sampai kepada pembahasan Hizbut Tahrir, bantahan terhadap Hizbut Tahrir. Silahkan dibuka kitabnya. Ini saya screen. Baik. Kita kemarin sudah sampai ini ya, yang halaman 21. Halaman 21 yang saya screen ini. Cukup. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi kita sekarang ya begini, sekedar mengulangi sedikit apa yang kita pelajari di sebelumnya, bahwasanya di antara kesesatan Hizbut Tahrir adalah mereka itu mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Ya, pemahaman Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu menciptakan bendanya saja. Nah, sedangkan perbuatan benda itu sendiri, kata mereka, ini keyakinan kufur, kata mereka bukan Allah yang menciptakan perbuatan manusia, tetapi manusia sendiri yang menciptakannya, perbuatan yang disengaja. Ini merupakan sebuah kekufuran, ya, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Walaupun mereka ngaku ya zahirnya kayak sholat, zahirnya kayak puasa, ngaku sebagai Islam, ya, sebagai Muslim,
maka hakikatnya orang ini bukan orang Muslim, dikarenakan dia itu meyakini sebuah keyakinan yang mengeluarkannya dari agama Islam. Nah, Hizbut Tahrir mereka meyakini keyakinan ini, ya, dibawa oleh orang Mu'tazilah ini. Makanya jika mereka orang Hizbut Tahrir yang memang meyakini keyakinan tersebut, ya, mereka itu meyakini keyakinan tersebut, mereka ini dihukumi keluar dari agama Islam. Seperti itu. Cuma sekarang ini banyak orang yang menisbatkan diri mereka gabung-gabung dan Hizbut Tahrir itu nggak ngerti masalah ini. Banyak yang kayak gitu juga. Artinya kita tidak, masalah hukum kafir mengkafirkan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini perlu ketelitian dan kejelian. Qala al-muallifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa minal ayati dallati ala anna al-'abda la yakhluqu af'alahu. Dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak menciptakan perbuatan-perbuatannya mutlakon, secara mutlak. Artinya tidak ada seorang hamba pun yang bisa menciptakan perbuatannya sendiri yang dia sengaja, al-ikhtiyariyah wa ghairaha, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Qaulullah ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Ini ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba, ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Dari mana kita memahami ayat tersebut? Coba kita sekarang dari mana pengambilan dalilnya? Tentu saya. Kita perhatikan ayat di sini. Jadi para sahabat pada waktu itu, mereka itu ikut ya dalam dunia peperangan. Jadi mereka itu berperang. Nah, ayat ini bercerita tentang peperangan ya. Jadi para sahabat itu mereka ikut berperang. Ketika mereka berperang melawan musuh, kan mereka apa coba? Mereka membunuh musuh juga kan toh? Jadi mas berperang si A, si Muslim dengan si kafir. Nah, setelah itu pedangnya mengenai semuanya lehernya orang yang kafir ini, sehingga orang kafir ini dia meninggal. Lah ini kan apa ya? Ini kan orang Muslim ini ketika berperang ya membunuh orang kafir tersebut kan begitu. Jadi yang membunuh ini, yang melakukan perbuatan membunuh itu siapa? Orang Muslim tadi itu, atau sebaliknya? Yang dibunuh di sini siapa? Contohnya yaitu orang kafir. Nah, di sini ya beliau ini Allah Ta'ala berfirman apa? Falam taqtuluhum. Kalian itu tidak membunuh mereka. Bayangkan sekarang dipahami ya, ini makna zahirnya begitu. Jadi saya ulangi lagi, orang Muslim tadi berperang melawan orang kafir. Orang Muslim ini dan mereka ini membunuh orang kafir dengan pedangnya, dengan panahnya dan semacamnya. Tetapi walaupun seperti itu, dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman gimana? Falam taqtuluhum, kalian itu tidak membunuh mereka. Artinya tidak membunuh orang-orang kafir tersebut. Walakinnallaha qatalahum, tetapi Allah Ta'ala yang membunuh mereka. Nah, di sini maknanya apa? Maknanya itu dari segi hakikatnya. Artinya dari segi hakikat membunuh, kalian itu tidak membunuh. Dari segi hakikat kalian membunuh orang kafir itu kalian tidak membunuhnya secara hakikatnya. Karena yang mencabut nyawa itu, yang membuat orang kafir itu terbunuh, itu adalah Allah Ta'ala. Yang dilakukan oleh orang Muslim pada waktu itu hanya berusaha. Yang dilakukan oleh orang Muslim itu hanya berusaha. Paham ya?
Soalnya gini, orang Muslim itu memang mereka itu membunuh orang kafir dalam peperangan. Tetapi pembunuhannya ini secara apa? Usaha. Nah, ini usaha namanya. Sedangkan yang mematikan mereka orang kafir secara hakikatnya yang membuat mereka itu terbunuh, membuat mereka itu mati, meninggal, itu siapa? Itu adalah Allah Ta'ala. Ini makna falam taqtuluhum. Jadi dari segi hakikat kalian itu tidak membunuh mereka. Walakin Allah qatalahum, tetapi secara hakikat Allah Ta'ala yang bunuh mereka walaupun kalian memang melakukan usaha, yaitu berperang dengan orang-orang kafir itu. Nah, jadi begitu ya. Kemudian di sini penjelasannya ma'annal muslimina qatalu faqatalu. Padahal orang-orang muslim mereka melakukan peperangan pada waktu itu, faqatalu, maka mereka membunuh juga. Nah, sekarang gimana penjelasan ayat ini? Nafallahu anhum annahum qatalu min haitsul haqiqah. Allah Ta'ala meniadakan dari mereka bahwasanya mereka itu membunuh secara hakikatnya. Jadi yang membunuh orang kafir dalam peperangan, yang dalam peperangan itu pada hakikatnya, hakikat yang membunuh, yang mematikan mereka itu adalah Allah Ta'ala. Dari segi hakikat ini, ya hakikat membunuh dan mematikan, itu orang Muslim tidak bisa melakukan itu. Nah, dari segi hakikat ya, dari segi hakikat. Makanya di sini li'anna hadzal qatl alladzi qatalahu as-sahabatu hasala, tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya pembunuhan yang dilakukan oleh oleh para sahabat ketika mereka berperang dengan orang kafir itu terjadi. Cuma apa? Lakinna qatlahum hadza laisa hum khalaqu. Tetapi terbunuhnya orang kafir ini bukan para sahabat yang menciptakan terbunuhnya orang-orang kafir itu, bukan sahabat. Tetapi siapa yang menciptakan terbunuhnya itu? Balillahu khalaqahu, tetapi Allah Ta'ala yang menciptakannya. Nah, yang dilakukan sekarang peranan sahabat dalam peperangan itu apa? Hum fa'alu min haitsul kasbu wadh-dhahiru. Jadi yang mereka lakukan itu adalah melakukan dari segi usaha dan dari segi zahirnya. Ya, sedangkan wallahu khalaqahu, dan Allah Ta'ala yang menciptakan kematian itu, matinya para sahabat itu. Nah, jadi hum ay aujadahu minal adami ilal wujud. Artinya Allah Ta'ala yang menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Jadi saya ulangi ya, saya jelaskan lagi secara ringkas. Kesimpulannya begini. Para sahabat memang mereka itu melakukan peperangan melawan orang-orang kafir. Begitu ya. Memang para sahabat membunuh orang kafir. Tapi ingat, hakikat membunuh atau hakikat mematikan orang kafir tersebut secara hakikatnya itu bukan orang Muslim. Tetapi siapa? Tetapi itu adalah Allah Ta'ala yang mematikan mereka. Yang dilakukan peranan sahabat di sini apa yang dilakukan oleh sahabat? Yang dilakukan oleh sahabat itu hanyalah berusaha. Jadi itu bisa dipahami ya. Makanya di sini ayat ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Mana dalilnya? Nah, ini Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya yang membunuh orang kafir dalam peperangan itu bukan mereka, bukan para sahabat, tetapi yang membuat mereka itu terbunuh itu adalah Allah Ta'ala.
Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia sendiri. Ya, bisa dipahami ya. Paham? Baik. Kemudian setelah itu ini ada perkataan lagi ini, subhanallah. Tsumma qala Allah Ta'ala ala isri hadhil jumlah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman setelah jumlah tersebut, jumlah ini, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Sekarang coba Mas zahir ayat ini gimana coba kalau kita artikan secara letterlet ya. Wa ma ramaita, dan engkau, ini zahirnya begini maknanya ya, zahirnya ya, dan engkau wahai Muhammad tidak melemparkan, idh ramaita, ketika kamu melemparkan. Gimana coba? Jadi ketika kamu melemparkan, kamu tidak melemparkan. Itu zahirnya kayak gitu. Tetapi walakinnallaha rama, tetapi Allah yang melemparkan. Ini letterletnya begitu. Cuma pemahamannya gimana? Coba gini. Kalau diartikan kayak gitu ya, Al-Quran rancu nanti. Kalau diartikan secara zahirnya, itu Al-Quran nanti rancu. Katanya, jadi gini, ketika kamu melemparkan, kamu itu tidak melemparkan. Tetapi yang melemparkan itu adalah Allah Ta'ala. Nah, gimana itu? Ya, makanya makna dari ayat ini, ya makna dari ayat ini adalah ini, wa ma ramaita idh ramaita. Ketika engkau melemparkan, maksudnya apa? Ketika engkau berusaha melemparkan panah, namanya, melemparkan tombak, sebenarnya. Ketika kamu melemparkan, artinya apa? Berusaha melemparkan tombak atau panah. Maka ini makanya di sini apa? Ketika kamu melemparkan, dengan mana apa? Berusaha. Ketika kamu berusaha melemparkan anak panah semuanya atau tombak, maka hakikatnya itu maromaita. Kamu itu hakikatnya tidak menciptakan lemparan tersebut. Nah, ini maknanya. Jadi ketika kamu berusaha melemparkan, kamu itu kamu tidak menciptakan pelemparan tersebut. Ini makna ayatnya. Kamu tidak menciptakan pelemparan tersebut. Walakinnallaha rama, tetapi Allah Ta'ala yang menciptakannya, menciptakan lemparan itu. Nah, jadi begini. Nah, jadi begini. Jadi begini. Yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, yang ditetapkan kepada Nabi Muhammad di sini apa? Yaitu usaha melemparkan. Kemudian yang ditiadakan dari Nabi Muhammad itu apa? Menciptakan lemparan. Berarti di sini apa? Manusia itu, termasuk Nabi Muhammad, itu tidak bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Tetapi yang bisa dilakukan itu adalah hanya berusaha. Kenapa seperti itu? Dari mana diambil dari ayat ini? Karena Allah Ta'ala menafikan ciptaan lemparan dari Nabi Muhammad dan menisbatkan kepada Nabi Muhammad usaha melemparkan. Nah, begitu. Kalau hakikat dari melempar, itu siapa yang menciptakan perbuatan ini? Itu adalah Allah Ta'ala. Bisa difahami enggak? Kalau enggak bisa difahami, saya ulangi. Atau kalau enggak ditulis ya, kalau enggak paham ditulis pertanyaan saja. Sekarang penjelasan ayat ini disebutkan sebenarnya, saya cuma menyebutkan terlebih dahulu biar mudah difahami ketika baca kitabnya. Nafa ar-ramya,
an Rasulillahi min haitsul haqiqatu wal ijadu. Allah Ta'ala meniadakan lemparan dari Rasulullah dari segi hakikat dan menciptakannya. Wa huwal ibrazu minal adami ilal wujud. Yaitu menciptakan dari tidak ada, menampakkan dari tidak ada menjadi ada. Artinya Rasulullah itu tidak menciptakan lemparan yang beliau lakukan. Nah, dari segi menciptakan Rasulullah itu tidak menciptakan. Paham ya? Rasulullah dari segi menciptakan beliau tidak menciptakan. Oleh karena itu apa makna ayat ini? Nah, ini dijelaskan. Ai ma khalaqta anta dzalikar ramyal ladzi hasala minka. Artinya wahai Muhammad, kamu itu tidak menciptakan. Nah, ini garis bawahi. Artinya wahai Muhammad, kamu tidak menciptakan lemparan yang terjadi pada dirimu itu tadi. Itu bukan kamu yang menciptakan. Nah, ini makna ayat itu. Balillahu khalaqahu. Tetapi ingat, Allah Ta'ala yang menciptakan lemparan yang terjadi dari kamu itu. Artinya ini perhatikan ini sampai dijelaskan berulang-ulang maknanya artinya begini. Biar apa? Yang tidak paham dengan jumlah pertama bisa paham jumlah kedua. Yang nggak bisa paham jumlah kedua bisa paham dengan jumlah ketiga. Ini agar kita betul-betul paham. Kata Syekh gimana? Huwa aujada dzalikar ramyal ladzi hasala minka. Artinya Allah Ta'ala yang menciptakan lemparan yang terjadi dari kamu, wahai Muhammad. Artinya Allah Ta'ala nafar ramya min wajhin wa asbatahu min wajhin. Artinya Allah Ta'ala meniadakan lemparan tersebut dari Nabi Muhammad dari satu sisi dan menetapkan lemparan tersebut terhadap Nabi Muhammad dari satu sisi. Menafikan dari satu sisi, menetapkan dari satu sisi. Gimana itu? Nafa ayyakuna dzalikar ramyu makhluqan lirrasul. Beliau meniadakan bahwasanya lemparan tersebut merupakan ciptaan Rasulullah. Ini yang dinafikan. Jadi lemparan tersebut bukan ciptaan Allah. Gimana? Sudah. Siap. Artinya ya Allah Ta'ala menafikan, meniadakan bahwasanya perbuatannya itu, lemparan tersebut itu bukan ciptaan Rasulullah. Wa asbatahu min haitsu innahu kasabahu. Cuma memang di sini Rasulullah menetapkan bahwasanya lemparan tersebut itu merupakan usaha dari Nabi Muhammad. Di sini. Jadi dari segi menciptakan lemparan itu dinafikan dari Nabi Muhammad. Tapi dari segi usaha melemparkan itu ditetapkan untuk Nabi Muhammad. Gimana? Sudah aman? Sudah kenyang? Aman ya, sudah di briefing juga sama Bu Peti. Siap. Habis ini kerja atau sudah? Libur dulu? Enggak liburan, 1 Muharram bilang. Siap. Iya, makasih Barakallahu. Makasih. Datang. Insyaallah istiqomah ya. Baik. Iya, sama Mas Arya. Makasih Mas Arya ya. Dadah. Nah, jadi yang ditetapkan kepada Nabi Muhammad itu adalah usaha melemparkan. Yang ditiadakan dari Nabi Muhammad adalah menciptakan lemparan. Nah, ini makna perkataan beliau. Artinya apa? Huwa fa'alahu min ghairi ayyakuna khalaqahu. Artinya Nabi Muhammad itu memang melakukan lemparan tersebut, tetapi itu bukan menciptakan, tidak bermakna menciptakan. Ya, bisa difahami ya.
Jadi begitu ya. Jadi sekarang kita lanjutkan famukhalafatu tahririyati lihatainil ayataini sharihatun, maka penyelewengan Hizbut Tahrir terhadap dua ayat ini adalah sangat jelas sekali. Walil ayatil ukhra asyaddu tasrihan, dan penyalahannya terhadap ayat yang lainnya lagi, yaitu ini lebih parah lagi, lebih gamblang lagi penyalahannya. Nah, ini dua ayat ini ya, kan di atas tadi apa? Itu Allahu khaliqu kulli syai'. Nah, itu jelas itu penyelewengan mereka terhadap ayat ini sangat jelas dan sangat gamblang sekali. Paham? Qala al-Imam Abu Hanifah. Tadi saya menyebutkan beberapa ayat ya yang menjelaskan bahwasanya manusia itu tidak bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Sekarang beliau, guru kita, menyebutkan perkataan Imam Abu Hanifah. Qala al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Abu Hanifah berkata, a'malul ibadi fi'lun minhum wa khalqun lillah. Bentar ya. Nanti sambung ngaji ya kan. Nah, di bawah aja datangnya aja biar cepat. Nah, turun aja kok. Bentar ya. A'malul ibadi, jadi perbuatan para hamba, ya, perbuatan para hamba itu subhanallah fi'lun minhum. Jadi perkataan Abu Hanifah, perbuatan hamba itu memang dilakukan oleh mereka, ya. Wa khalqun lillah, tetapi itu merupakan ciptaan Allah Ta'ala, ya, merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Bentar. Bentar, saya ulangi lagi. Oh, sudah di situ katanya. Sudah di situ dalam. Saya ulangi lagi. A'malul ibadi fi'lun minhum. Jadi perbuatan hamba fi'lun minhum adalah usaha dari mereka. Mereka yang melakukannya. Tetapi ingat, wa khalqun lillah, tetapi itu merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakannya. Ini keyakinan ulama salaf ya. Jadi keyakinannya ulama salaf, Abu Hanifah itu termasuk ulama salaf. Jadi ulama salaf itu meyakini bahwa manusia itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya, jadi manusia itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Manusia itu hanya bisa berusaha. Ini keyakinan ulama salaf. Wa ala hadza salaful ummati wa khalafuhum. Ya, wa ala hadza salaful ummati wa khalafuhum. Dan atas keyakinan ini ya para ulama salaf dan juga para ulama khalaf. Jadi begini, ulama salaf itu siapa? Ulama salaf itu adalah mereka yang hidup pada 3 abad pertama. Di para ulama yang hidup pada 3 abad pertama
Mereka itu adalah ulama salaf. Kemudian ulama yang hidup di setelah abad ketiga, mereka itu disebut sebagai ulama khalaf. Tamam? Wa ma khalafa hadza fahuwa khilafu kitabillah wa khilafu hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka keyakinan yang bertentangan dengan hal ini itu bertentangan dengan Al-Quran dan juga bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita baca satu hadis ini coba. Ini sekarang menyebutkan dalil dari hadis ya. Faqad rawal Bukhari, maka Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan, wa ghairuhu, dan yang lainnya juga, anna Rasulullah alaihi salam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau berkata, idza qafala min hajjin, kalau beliau mengucapkan apabila beliau pulang dari haji, au umratin, atau umrah, au ghazwin, atau peperangan, apa yang beliau ucapkan? Ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. Ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Ta'ala Maha Esa, la syarika lahu, Allah Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Nasara abdahu, Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada para hambanya. Wa a'azza jundahu, dan Allah Ta'ala memuliakan tentaranya, memenangkan tentaranya. Wa hazamal ahzab wahdah, dan Allah Ta'ala menghancurkan tentara-tentara musuh, maksudnya ya, menghancurkan kelompok-kelompok musuh, wahdahu, ya, kalau bahasanya pas, hanya Allah Ta'ala saja yang menghancurkan kelompok-kelompok musuh. Jadi Allah Ta'ala dalam hadis ini, Rasulullah menjadikan bahwasanya menghancurkan kelompok musuh itu, yang menghancurkan kelompok musuh itu hanya Allah Ta'ala saja. Padahal kan istilahnya ya Nabi, kemudian para sahabat, mereka kan, beliau-beliau ini kan mempunyai andil tuh dalam menghancurkan musuh. Ya jelas toh kan mereka, kan beliau-beliau ini yang masuk dalam dunia peperangan. Makanya oleh karena itu yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah dari segi menciptakan terpukul mundurnya musuh itu adalah Allah. Sedangkan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya itu adalah usaha. Bisa dipahami ya? Ma'an ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan azmal ahzabi, menjadikan menghancurkan musuh, ya, kelompok-kelompok musuh, khalqan lillahi ta'ala wahdah, ya, adalah sebagai ciptaan Allah Ta'ala saja. Lam yusyarikahu fihi ghairuhu, tidak ada seorang pun yang
menyekutui Allah Ta'ala dalam hal itu, ma'annahum fi zahiri, padahal mereka itu secara zahirnya hasala minhum hazmul aduwi, juga terjadi bagi mereka secara zahirnya mereka itu juga menghancurkan musuh. Wa hadza abyanul bayan, dan ini merupakan penjelasan yang sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali dalam hadis ini, ya, bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan hancurnya, ya, musuh, ya, dan yang dilakukan oleh para sahabat itu hanyalah berusaha, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berusaha. Sedangkan yang menciptakan hakikat dari membunuhnya itu atau terpukul mundurnya musuh itu adalah Allah Ta'ala. Ya, paham ya soal di sini ya. Jika ada teman-teman yang mau dipertanyakan tentang apa yang kita sebutkan tadi, dipersilahkan. Dan insya Allah Ta'ala, ya, di pertemuan selanjutnya nanti akan akan kita tambah lagi, masih ada dalil-dalil yang lainnya, ya, dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa perbuatan manusia itu bukan manusia yang menciptakan, tetapi yang menciptakannya itu adalah Allah Ta'ala. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Untuk materinya kita cukupkan sampai di sini dulu. Penting, ya, itu menghafal dalil itu penting. Karena kita tidak tahu kita itu akan bertemu dengan musuh itu kapan. Oleh karena itu dalil-dalilnya ini dihafal. Dan di samping hafal juga yang sangat penting lagi, yaitu tahu cara menggunakan dalil. Jangan sampai kita itu kayak orang yang punya pedang tetapi tidak bisa menggunakan pedang itu. Ya, sama juga kita punya dalil tapi tidak bisa menggunakan dalil itu. Makanya di sini hafal dalilnya, pelajari bagaimana cara menggunakannya. Beli pedangnya, kemudian belajar cara menggunakan pedang. Beli seumpamanya, ya, ini bukan saya nyuruh kalian beneran beli pedang, ya, atau beli pistol begitu. Kita punya pistol seumpamanya, tembak, kita tahu cara menggunakannya. Jadi itu kita punya dalil, kita tahu cara penggunaan dalilnya. Jadi seperti itu. Baik, jika memang tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan dulu kajian kita pada hari ini. Kita tutup dengan tahlil, salawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa sanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah? Ya, monggo silakan.